Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, orang Jawa, Muslim orang Jawa. Kita satukan menjadi satu. Kita saling menghargai sesama umat manusia. Kita menghargai sesama makhluk hidup, entah itu hewan, entah itu alam. Semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan memberitahukan sedikit soal apa arti dari harta amanah. Harta lambang kejayaan, amanah lambang emban. Emban itu apa? Emban adalah suatu manusia yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebarkan kebaikan, menebarkan akhlak dan adab, menebarkan iman. Apa itu harta? Harta adalah suatu kejayaan di dunia ini, atau bisa bahasa Jawanya urip kang mulya. Kapan harta amanah itu bisa terurai? Nanti jika Satrio Piningit sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia keluar. Karena apa? Kelak menurut saya doa Satrio Piningit langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tangan, di jidat dan di dadanya ada lafaz Sang Maha Pencipta, yaitu Allah. Apa yang kita sombongkan di dunia ini? Kesaktian. Bagi saya pribadi tidak ada manusia yang sakti. Sesakti-sesaktinya manusia kelak akan dikubur di dalam bumi. Dan seberapa kesombongan kita kelak akan dikubur di bumi ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Dikarenakan harta amanah itu keluar kelak jika ridho Allah, utusan Allah keluar, maka saya meyakini, saya pribadi, alam akan bersahabat, hewan-hewan akan dikendalikan oleh Sang Satrio Piningit. Itulah yang namanya harta amanah. Kenapa harta amanah? Pak Soekarno RI 1 nomor 1 dulu. Dikenakan Pak Soekarno belum selesai untuk menjalankan tugasnya dahulu. Apa itu? Menyejahterakan rakyat. Menurut saya, dalam pandangan saya. Jadi bagi kalian tidak usah takut yang namanya santet. Dalam YouTuber saya, channel saya, subscribe saya. Kalau bisa, kalian tidur di bawah memakai kasur. Karena apa? Santet itu masuk segini, mas. Kalau segini udah nggak bakal sanggup dia masuk. Karena apa? Santet mengutus sebuah manusia, yaitu jin, untuk masuk ke dalam tubuh jasad manusia, dan jin itu membawa apa yang mau dibawa, entah itu paku, kawat, dan lain-lain. Itu. Dan saya kasih tahu sedikit apa itu sosok. Saya cuma menghilangkan pembodohan sendiri. Sosok tidak dapat dikeluarkan dalam tubuh jasad manusia. Karena sosok itu dilambangkan, di sini ada tali jeratan iblis. Itu berwarna merah, mas. Kenapa orang yang masang sosok itu tidak busuk jasadnya? Karena dilaknat Allah, dan dia akan menjadi kaum setan kalau jeritan ini tidak diputus. Itu. Jadi
Sahabat-sahabat subscribe-ku yang saya hormati dan saya hargai, semoga kalian panjang umur dan legowo mendengar suara-suara hati saya ini. Jadi hakikinya tidak ada orang sakti. Kalau dia sudah manunggaling Gusti, sudah menganggap dan yakin bahwa Sang Ilahi adalah penguasa jagat yang tidak dapat tertandingi. Harta amanah itu untuk apa? Kelak untuk rakyatnya. Karena apa? Doa sang pemimpin, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya dapat petunjuk juga, Mas. Kelak jika sang pemimpin itu keluar, maka iblis pun akan takut. Dikarenakan apa? Tidak akan ada selah iblis bertempat tinggal. Setan pun takut. Itu dalam petunjuk saya. Karena apa? Yang dihadapi manusia kelak, yaitu Satrio Piningit, saya nggak tahu itu siapa. Saya juga lagi memohon kepada Allah untuk bertemu. Yaitu apa? Dengan doanya Singsa Sang Satrio Piningit, dia akan membawa syariat. Dia akan membawa manusia berakhlak. Dia membawa menghargai sesama makhluk yang hidup, entah itu kewan, entah itu sesama manusia, entah itu sesama alam gaib. Karena apa, Mas? Maaf saya kalau kurang sopan. Karena apa? Sang Satrio Piningit pengemban amanah. Amanahnya apa? Ya seperti utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mempunyai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hartanya apa? Hartanya itu adalah karena Sang Ilahi Robbi, Sang penguasa jagat, yaitu Allah Sang Maha Cipta. Dia sendiri Sang Maha Cipta meridhoi, maka seluruh penyakit akan disingkirkan oleh Allah. Seluruh kebun-kebun akan gemuk, padi, ternak. Itu kalau dalam pandangan saya yang saya lihat. Kalau yang baru mendengar, coba lihat YouTube dari bawah. Apa itu? Saya malu kalau saya berbohong, Mas. Saya cuma mengikuti kata hati saya. Jika kalian kelak diberi panjang umur, diselamatkan dari mara bahaya, diselamatkan dari pengurangan, maka insya Allah sejahteralah kalian ikut dalam sejahtera. Hidup tenang, hidup tercukupi, hidup yang penuh dengan welas asih sesama manusia. Tidak pilih antara kaya dan miskin. Karena kalian tertipu dengan hawa nafsu di dalam dada kalian. Hilangkan hawa nafsu itu. Hawa nafsu birahi, hawa nafsu ammara, hawa nafsu berpikiran buruk, yaitu sifat iblis. Jangan kita diperbudak oleh iblis, Mas. Tapi iblislah yang kita budak. Karena apa? Sejatinya manusia adalah makhluk yang sempurna, tiada tanding antara makhluk Sang Cipta. Allah menciptakan manusia itu dengan kesempurnaan, ada akal dan pikir. Tapi kadang tersesat dengan keinginannya sendiri. Itu apa harta amanah? Itu menurut saya. Kalau menurut sampean, menurut kalian tidak apa-apa. Bagi saya, yang saya lakukan
dididik oleh guru saya. Kita membuang hawa nafsu, seluruh hawa nafsu. Kita membersihkan pikiran dan hati kita. Lalu kita bersujud kepada Sang Ilahi penguasa jagat. Maka murnilah roh kita. Kenapa? Dan saya yakin, saya sendiri yakin bahwa siapa yang ditemui Nabi Khidir alaihissalam, maka dia tidak berbentuk manusia yang sopan. Dia Nabi Khidir, setahu saya, dalam guru saya bilang, dia akan datang dengan manusia yang terlihat jijik atau jorok. 1, orang gila. 2, seperti orang tidak waras. Bagaimana caranya biar itu antara Nabi Khidir atau tidak? Dengan belajar jati roh, sejatining roh. Jasadnya seperti orang gila, tapi rohnya seperti syekh. Itu setahu saya. Guru saya bilang gitu. Makanya saya diimban oleh guru saya, jangan meremehkan jasad orang lain, tapi lihat rohnya orang lain. Gitu. Saya dulu bikin YouTube 1 tahun, guru saya bilang jangan keluar dulu, saya stop. Ini saya suruh keluar dan saya memohon untuk keluar. Apa sejatinya ilmu? Ilmu adalah berguna bagi orang lain dan diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Apa sejatinya kebaikan? Kebaikan kita kelak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menolong sesama. Maka insya Allah dengan kerendahan hati kita, insya Allah ingatlah kepada Allah, menangislah karena merasa dosa. Makanya saya timbang tidak merasa benar. Kenapa saya kalau ditanya saya balik tanya? Dikarenakan biasanya orang yang banyak komplain itu, Mas, saya tanya balik nggak bisa jawab. Dikarenakan apa? Dia taunya saya lagi membaca, belum wujud. Kalau sudah nyampe ilmu wujud, itu udah pasti insya Allah. Itu, Mas. Saya orang Jawa, Mas. Sepinter-pinternya nglegowo, rendah hati, menghormati orang lain, tata kesopanan. Itu. Terima kasih telah mendengar suara-suara hati saya. Semoga kita tidak dilaknat Allah. Karena manusia yang sudah dilaknat Allah langsung, maka sia-sialah hidup di dunia ini. Itu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, semoga kita bisa bertemu dengan orang-orang mukmin, membantu sesama umat yang membutuhkannya dan yang pantas dibantu. Salam kebajikan, salam persahabatan, salam saduluran, salam sekebayane. Dan saya melihat bumi ini yang hitam akan ditenggelamkan laut, air laut, dan yang bercahaya di atas laut. Saya tidak tahu mananya apa. Insya Allah dalam penggambaran saya bahwa kelak akan mencuar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salam, salam.